Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lagi-lagi viral video orang-orang yang sok-sokan paling toleransi, sok-sokan paling NKRI, tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah mereka telah mengorbankan akidah mereka dan sekaligus merendahkan agama Islam. Ini perbuatan jahil yang harus diberantas. Viral video orang-orang yang mengaku muslim, kemudian mereka mengadakan acara buka bersama di dalam gereja, dan kemudian mengumandangkan azan di dalam gereja, dan kemudian sholat di dalam gereja. Tentu ini adalah perbuatan yang jahil, yang sesat, dan menyesatkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Buka puasa bersama Kristen dan Islam di gereja. Kalian tahu gak sih, kalau Ramadan tahun ini, baik Kristen dan Muslim sama-sama berpuasa, yaitu puasa Prapaskah dan puasa Ramadan. Dan hari ini teman-teman Kristen beserta Gus Durian Mojokerto mengadakan buka puasa bersama yang kita awali dengan bagi-bagi takjil terlebih dahulu. Monggo. Nah, ya. Setelah itu kami buka puasa bersama, yaitu soto yang disediakan dengan penuh nikmat. Tidak lupa salah satu ruangan gereja dipakai untuk sholat oleh teman-teman muslim selesai berbuka puasa. Setelah berbuka, acara dilanjutkan dengan dialog antara Kristen dan Islam untuk mengenal lebih jauh bagaimana arti puasa bagi kedua agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa diharapkan dari orang-orang jahil seperti mereka ini? Apakah kita akan berharap mendapatkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin di mata orang-orang kafir? Itu adalah sebuah hal yang mustahil apabila ditempuh dengan cara yang seperti itu. Justru perbuatan tersebut, perbuatan mereka itu adalah merendahkan Islam dan kaum muslimin. Sebaliknya, mereka itu justru membesarkan hati orang-orang kafir. Apa yang mau ditoleransikan di dalam gereja? Seorang muslim seharusnya tidak akan ridho, tidak akan rela melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, disekutukan dengan sesuatu apapun. Dan seorang muslim haruslah meyakini bahwa dosa terbesar di muka bumi ini, kejahatan terbesar di muka bumi ini adalah menjadikan sesuatu sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keburukan, tidak ada kejahatan, tidak ada kebodohan yang lebih besar dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Banyak masjid, banyak panti asuhan, banyak panti jompo, ahsan berbuka puasa bersama di tempat-tempat seperti itu. Kenapa harus di dalam gereja? Mungkinkah Anda berceramah di dalam gereja menjelaskan bab tauhid, menjelaskan kalimat la ilaha illallah, bahwasanya yang berhak diibadahi dengan benar adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang batil, yang harus ditinggalkan? Mustahil. Yang ada kalian mencari cara bagaimana bisa hidup bersama, berdampingan, tidak saling mengusik dan sebagainya. Padahal itu hanyalah isapan jempol. Itu hanyalah isapan jempol. Dengan cara seperti itu, secara tidak sadar akidah Anda akan terus tergerus. Sehingga Anda tidak lagi melihat bahwasanya selain Allah adalah sesembahan yang batil. Dan Anda akan mengikuti cara-cara mereka, gaya-gaya mereka orang-orang kafir di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Secara tidak sadar Anda dijauhkan dari agama Islam, dijauhkan dari agama kalian sendiri, karena ulah kalian sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa justru kalian yang mengaku umat muslim yang selalu merapat, mendekat kepada mereka? Seolah-olah kalian ini adalah orang-orang yang rendah.
butuh pengakuan dari orang-orang kafir. Kalian azan di dalam gereja, sholat di dalam gereja, itu kebodohan. Kebodohan di atas kebodohan. Seorang muslim adalah seorang yang tinggi derajatnya. Relakah kalian ketika di dalam masjid diteriakkan nama-nama Tuhan selain Allah? Relakah kalian masjid-masjid dijadikan tempat ibadah orang-orang kafir? Dijadikan tempat untuk menyembah selain Allah? Yang seperti ini coba Anda fikirkan. Coba direnungkan dengan baik. Mustahil umat muslim rela masjid dijadikan tempat ibadah orang-orang kafir. Dijadikan tempat untuk menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Toleransi ada batasan, bukan kebablasan seperti itu. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menghapus ayat yang mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan pernah ridho kepada kalian umat Islam sampai kalian mengikuti agama mereka. Catat. Ketika mereka membiarkan kalian berbuka puasa di dalam gereja, azan di dalam gereja, sholat di dalam gereja, pada hakikatnya itu adalah perangkap mereka untuk menjebak kalian. Akal-akal kalian sedang dininak bobokkan oleh mereka. Kalaulah sudah waktunya, akal Anda akan disuntik mati. Sehingga Anda tidak tahu lagi mana batasan Islam dengan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya mereka yang mendekat kepada kalian karena melihat kebaikan kalian, kebaikan agama kalian. Mereka datang kepada kalian untuk belajar mengenal kemuliaan agama dan orang-orang Islam. Oleh karenanya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhkan keluarga kita dari pemahaman-pemahaman yang sesat semacam ini. Pemahaman orang-orang liberal, pemahaman orang-orang Syiah, pemahaman orang-orang munafik yang dapat membahayakan kaum muslimin. Pemahaman-pemahaman yang dianut oleh mereka yang mengaku muslim, akan tetapi mereka rela mengorbankan segala sesuatu untuk menjaga Natalan di gereja. Bahkan lebih jauh, dan kemudian mereka mewarnai kegiatan-kegiatan bersama di dalam gereja. Mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Jauhkan keluarga kita dari dai-dai yang sesat dan menyesatkan. Ajaklah mereka mendatangi majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis yang membahas tentang mana tauhid, mana syirik, mana ibadah, mana bukan ibadah, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Bukan mendatangi majelis-majelis bid'ah yang tidak pernah menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari perkara-perkara kesyirikan dan para pelaku kesyirikan, dari perkara-perkara kemaksiatan dan pelaku kemaksiatan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka. Boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Gak boleh memang dalam masalah ibadah. Allah mengatakan, ini tadi subhanallah saya pikir antum sudah tahu nih. Ya, makanya saya ulangin lagi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Mughirah telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami. Kau ucapkan selamat buat kami. Kau ikutin ajaran-ajaran agama kami. Sehari lagi besok kami ikutin agamamu. Kami ucapkan selamat untukmu. Kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari. Biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, wahai Muhammad, sehari buat kami. Dukung kami. Ucapkan selamat buat kami. Ikutin ritual kami. Seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh.
Sehari Muhammad buat kami, setahun buat kamu. Tidak boleh, kata Nabi SAW. Terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Sehari kamu ikutin kami, dukung ritual kami, selamat buat kami. Kalau pakai akal sehat, kalau pakai akal manusia, bukan akal sehat, akal manusia saja secara biasa, kan gitu. Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir, dukung saja, ucapin selamat sama dia, selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Lalu Jibril alaihissalam datang pada saat itu langsung membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini semua yang tidak syahadat, yang tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kafir. Jelas kafir, dan itu Allah yang mencap mereka kafir, gitu kan? Kafir artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani aja mengkafirkan Yahudi kok. Kan itu. Yahudi mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan Muslim. Kenapa orang Muslim nggak bisa mengkafirkan? Karena sementara kita jelas-jelas meyakini kenabian Muhammad Musa, meyakini kenabian Isa alaihi wassalam. Gitu kan? Mereka yang memungkiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, berarti tidak beriman sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak ayat Quran menjelaskan masalah itu. Gitu kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Semua Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, penyembah gunung, penyembah pohon, penyembah apa saja, semua selain yang tidak syahadat ini, saya tidak ikut-ikutan acara ritual kalian, tidak akan ucapin selamat buat kalian, tidak akan pakai atribut-atribut kalian, dan kalian juga tidak usah repot-repot ikutin agama saya, nggak usah. Kita nggak butuh Nasrani. Saya tanya, pada saat sholat Idul Fitri, ada orang Nasrani ikut-ikutan? Idul Adha, gitu kan? Mereka berurus dengan agamanya sendiri. Kenapa orang Muslim pusing dengan acara ritualnya orang lain? Diulangi lagi. Ya, setelah dikatakan kalian tidak usah ikut-ikutan, saya tidak usah ikut-ikutan juga, diulangi lagi. Wala antum ma'budun ma'bud, wala na'abidum ma'abadtum, wala antum ma'budun. 2 kali diulangi. Dan saya tidak akan ikut-ikutan, kalian juga tidak ikut-ikutan, terus begitu. Terakhir dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya juga punya agama. Titik, selesai. Gitu kan? Jadi nggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silahkan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Nggak boleh. Sampai pernah ditanya kepada Syekh Bimbas, apa hukumnya orang-orang, mohon maaf ini teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah yang belum tahu, yang menjadi security menjaga gereja misalnya, atau orang-orang yang menjadi tukang parkirnya karena lagi banyak mobil, halalkah pendapatannya? Bolehkah itu? Fatwa ulama tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab, khusus Yahudi dan Nasrani terutama, kalau mereka sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun. Hadis Nabi SAW. Kenapa nggak bisa cari rezeki di tempat lain? Subhanallah, rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Hati-hati saudaraku, gitu kan? Jadi orang yang mengatakan seperti ini karena tidak faham agama. Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak? Gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali, ikhwah. Yang nggak boleh. Jadi kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan Anda wajib ingkar mungkar. Ingatkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau juga dia tidak mau dengar, selesai, gugur kewajiban Anda.